Dua indikator utama melemah para ahli, prospek ekonomi pesimis untuk China. China menghadapi tantangan ekonomi karena indikator-indikator utamanya melemah, dengan indeks industri manufaktur turun di bawah ambang batas 50 poin. Penjualan real estate menurun 27% dari tahun ke tahun. Meskipun Partai Komunis China mengklaim adanya pemulihan ekonomi, para ahli mengaitkan hal ini dengan base effect, sehingga prospek ekonomi China menjadi pesimis, dengan isu-isu inti yang belum terselesaikan. Purchasing Managers Index, PMI, sebuah pengukur ekonomi yang penting, turun dari 50,2 di bulan September menjadi 49,5 di bulan Oktober, yang mengindikasikan sebuah kontraksi. Tren ini tercermin pada PMI manufaktur Caixin, juga di 49,5. Ekonom David Huang, yang berbasis di Amerika Serikat, berpendapat bahwa PMI China yang turun di bawah 50 adalah hasil dari kurangnya tanda-tanda pemulihan ekonomi atau rebound. Perekonomian China masih berada di titik terendah, yang menghasilkan data PMI yang berfluktuasi. Huang mencatat bahwa untuk rebound ekonomi yang sesungguhnya, data PMI harus secara konsisten naik di atas 50 selama 3 bulan. Saat ini, China sangat bergantung pada ekspor sebagai pendorong utamanya, dengan industri manufaktur memainkan peran sentral. Mengenai kontraksi sektor manufaktur, ia percaya bahwa di China, pihak berwenang telah berfokus pada kegiatan-kegiatan yang tidak berwujud selama 1 dekade terakhir. Akibatnya, industri manufaktur tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan dan telah mengalami pelemahan, dengan modal yang mengalir ke beberapa sektor yang tidak penting. Meninggalkan kekuatan dan mengejar posisi kompetitif global dengan kelemahan, perkembangan industri sekuritas yang berlebihan dan pertumbuhan sektor keuangan China yang merajalela kini telah menyebabkan masalah ekonomi yang nyata. Selain itu, baik pasar saham China maupun nilai tukar renminbi, mengindikasikan adanya eksodus modal yang tersebar luas atau keluar dari China. Hal ini menunjukkan bahwa sensitivitas uang bahkan lebih besar daripada apa yang diungkapkan oleh data yang dipublikasikan. Jelas, dari dalam negeri China dan dunia internasional, terdapat ketidakpercayaan terhadap perkembangan ekonomi China di masa depan. David Huang juga menambahkan, bahwa perang dagang China-AS, hubungan China yang tegang dengan Amerika Serikat dan Eropa, ditambah dengan pelemahan ekonomi global saat ini, telah mengurangi permintaan. Selain itu, China sedang menghadapi jebakan likuiditas. Ia menyatakan bahwa mata uang China telah tumbuh hampir 2 digit setiap tahunnya selama 2 dekade terakhir. Hal ini telah menyebabkan jebakan likuiditas, yang berarti bahwa China terus mengembangkan mata uangnya untuk menstimulasi perekonomian dan pendekatan ini pasti akan menyebabkan jebakan pada suatu saat.